memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan banyak petani yang belum melakukan tahapan budidaya tanaman padi yang baik dan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Badan Litbang Pertanian. Tahapan apa saja yang harus dilakukan petani agar budidaya padinya mendapatkan hasil yang maksimal? Ada 5 tahap yang perlu dilaksanakan dengan benar, yaitu mulai dari penyiapan lahan dan benih, penanaman dengan sistem jajar legowo, pemupukan dan penyiangan padi, pengairan padi secara berkala, dan tahap pemanenan padi. Harus kita persiapkan dengan baik. Lahan tersebut harus kita olah terlebih dahulu dengan membajak, menggemburkan, padi. Terima kasih Good People, masih bersama kami di Fakta 62. Harga cabai naik drastis akibat petani gagal panen dampak cuaca buruk. Ya, seperti di Cianjur, Jawa Barat, cabai layu dan membusuk setelah kebun milik petani diguyur hujan sepekan terakhir. Petani cabai di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur gagal panen. Tingginya curah hujan menyebabkan tanaman cabai tidak tumbuh maksimal, akibatnya cabai layu dan membusuk. Hujan yang mengguyur setiap hari meruntuhkan harapan petani menyongsong musim panen. Terlebih serangan hama membuat pohon cabai yang sudah berbuah rusak. Meski harga cabai rawit alami kenaikan harga di tingkat petani, namun hasil panen terus menurun sehingga mereka merugi. Ketika cuaca ekstrim kayak sekarang, otomatis tanaman pun kurang sempurna. Seperti yang kita lihat ini, ya kena hujan terus-terusan, ya kena angin. Nah, pada akhirnya seperti ini. Daunnya rontok, terus layu juga karena mungkin akarnya terganggu ya. Sementara di video kali ini, aku mau bahas tentang sebuah polemik dalam perekonomian Indonesia yang mungkin paling ironis buat diomongin, yaitu tentang kondisi pertanian di Indonesia. Emang ada apaan sih sama pertanian di Indonesia? Kenapa bisa ironis? Jadi gini ceritanya, kamu tahu nggak sih kalau sebagian beras yang kita konsumsi tiap hari, kedelai yang jadi bahan baku tahu tempe buat sarapan kita, bawang yang jadi bumbu masakan ibu di rumah, dan sambal yang jadi kesukaan kita semua, itu tuh sebagian sumbernya bukan dari hasil panen para petani kita loh. Kalau bukan dari petani kita, terus sumbernya dari mana dong? Ya apalagi kalau bukan impor alias beli dari luar negeri. Kok bisa ya? Padahal kan Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang luas dan subur. Tapi kok malah beli beras dan kedelai dari luar negeri sih? Apalagi dua hasil pertanian itu jadi bahan makanan pokok kita. Aku kasih gambaran lebih jauh ya, tentang betapa ironisnya masalah pertanian kita. Negara kita tuh punya 26 juta hektar lahan subur buat lahan pertanian. Selain itu, Indonesia juga punya lahan buat agrikultur, yang luasnya 68,3 juta hektar atau sekitar 33% nih dari total wilayah daratan Indonesia. Dengan lahan subur yang seluas itu, sebetulnya tanah Indonesia tuh sangat kaya potensi, soalnya cocok buat ditanemin apa aja, mulai dari padi-padian, umbi-umbian, jagung, kopi, tebu, dan juga semua jenis rempah-rempah eksotis dengan nilai ekonomi tinggi. Itu loh yang dulu bikin bangsa Eropa rebutan wilayah di Nusantara selama ratusan tahun. Kalau kita lihat dari sisi potensi pertanian di Indonesia, harusnya para petani kita bisa hidup sejahtera ya. Tapi ironisnya nih, kesejahteraan petani kita justru terus ngalamin penurunan dari tahun ke tahun. Dan sejak tahun 2000, negara kita malah jadi importir bahan dasar pangan kayak beras, kedelai, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Wah, kok bisa ya kita tuh harus impor bahan dasar pangan kita dari luar negeri? Padahal kurang luas apa coba wilayah pertanian dan perkebunan kita? Dan kenapa juga petani kita kok nggak bisa meraup untung ya dari potensi kesuburan tanah Indonesia? Nah, di video ini aku mau coba bedah masalah ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama aku mau bahas dulu nih, kenapa sih negara kita selama ini selalu jadi net importir produk pertanian? Padahal komoditas yang diimpor itu bisa banget ya ditanam dan juga dibudidayain di negara kita. Sebetulnya akar masalahnya bisa beragam banget buat setiap komoditas. Tapi salah satu masalah terbesarnya adalah produksi dalam negeri kita masih nggak cukup buat kebutuhan konsumsi 270 juta penduduk Indonesia. Misalnya nih kedelai.
Menurut catatan produksi kedelai ini, karena sebagian besar lahan di Indonesia tuh ternyata nggak terlalu cocok buat ditanamin kedelai. Jadinya butuh biaya lebih gitu buat ngasilin kedelai yang bermutu bagus.